Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini di dalam kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan, saya akan berbicara tentang semua indah pada waktunya. Semua indah pada waktunya. Ya. Tetapi di sini yang perlu kita garis bawahi ketika berbicara semua indah pada waktunya, berarti di sini adalah waktu itu adalah waktu tepat. Waktu itu adalah waktu yang menguntungkan bagi kita. Waktu itu adalah waktu Tuhan. Ya. Kenapa? Yang paling indah adalah waktu Tuhan. Sebab kita di dalam dunia ini diperhadapkan pada situasi dan keadaan dan waktu-waktu yang kadang tidak menguntungkan di dalam kehidupan kita. Kadang waktu-waktu yang diperhadapkan kepada kita adalah waktu-waktu di mana kita mengalami sebuah kesulitan, kesukaran, penderitaan. Ya. Kesukaran, penderitaan. Bahkan mungkin itu kerugian. Ya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, waktu Tuhan adalah waktu yang tepat, waktu Tuhan adalah waktu yang sangat indah. Makanya semua indah pada waktunya. Nya ini mengacu dengan huruf besar, berarti nya ini menjadi kata ganti daripada Tuhan. Jadi kalau bisa dibilang semua indah pada waktu Tuhan. Ya. Jadi di sini yang kita mau soroti dan kita mau lihat adalah waktu Tuhan, bukan waktu kita. Ya, bukan waktu kita. Sebab kalau kita cuma melihat dari sisi waktu yang kita hadapi, makanya seperti saya bilang tadi, kita diberhadapkan pada waktu-waktu, situasi yang kadang tidak menguntungkan, yang kadang merugikan kita, yang kadang di mana waktu itu adalah waktu kita menderita, waktu itu di mana kita waktu berduka cita, waktu tidak ada kebahagiaan, semua adanya kepedihan, kesulitan, tangis, air mata, semuanya. Tetapi hari ini, yang mau kita lihat adalah indah pada waktu Tuhan. Ya. Indah pada waktu Tuhan. Di dalam berbicara tentang waktu Tuhan adalah waktu di mana kita tidak pernah tahu kapan waktu Tuhan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Kapan waktu yang indah itu terjadi dalam kehidupan kita. Jangan kita berpikir bahwa waktu Tuhan itu indah langsung kita terima waktu itu dalam waktu singkat, belum tentu. Kadang ada sebuah proses yang harus dihadapi, ada sebuah proses yang harus dijalani, dan ketika proses ini dijalani akan sampai pada waktunya di mana waktu Tuhan itu sampai dan datang di dalam kehidupan kita. Waktu yang sangat indah, waktu yang luar biasa, waktu yang membuat hati kita ini merasa bahagia, waktu yang membuat hati kita ini merasa bersuka cita. Itu adalah waktu Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang perlu kita perhatikan di dalam kebenaran firman Tuhan hari ini adalah yaitu sikap kita di dalam menantikan waktunya Tuhan itu harus seperti apa. Sikap hidup kita di dalam menantikan waktunya Tuhan, waktu indahnya Tuhan itu harus seperti apa. Jadi di dalam kehidupan kita ini berbicara tentang semua indah pada waktunya. Di sini ada hal yang dituntut di dalam diri kita supaya kita bisa memasuki, menikmati waktu yang indah itu. Harus ada hal-hal yang perlu kita persiapkan di dalam diri kita. Tidak bisa bahwa waktu Tuhan itu selalu, kalau manusia itu kan maunya instan. Kita duka cita, kita mengalami sebuah penderitaan, kita mengalami kesedihan, langsung kita melihat Tuhan tolong supaya penderitaan saya diangkat dalam waktu sekejap, langsung kita selesai. Tidak. Seringkali kesedihan, duka cita, ya, itu seringkali berlarut-larut. Kadang sampai kita itu berpikir, Tuhan sudah tidak peduli, Tuhan ini sudah nggak memperhatikan, Tuhan ini sudah nggak menolong kita. Karena kita seolah-olah seperti dibiarkan pada situasi dan keadaan di mana kita mengalami kesulitan dan kesukaran. Langsung waktunya Tuhan itu di mana? Ini dia yang seringkali membuat orang itu gagal menikmati waktu Tuhan. Waktu indahnya Tuhan itu seringkali menjadi gagal oleh karena apa? Oleh karena kita lebih cenderung menuruti
angan-angan kita, pemikiran kita, dan mengesampingkan rencana Allah tentang masa depan yang cerah, masa depan yang penuh kebahagiaan. Kenapa? Manusia tidak sabar. Manusia itu maunya cepat. Nah, tetapi hari ini sikap hidup kita dituntut seperti apa supaya kita bisa memasuki ataupun menikmati waktunya Tuhan. Waktu yang indah, waktu yang luar biasa, waktu yang begitu nikmat, ataupun waktu yang membuat diri kita bersukaria, waktu penghiburan dan lain sebagainya. Yang pertama, sikap kita di dalam menghadapi ataupun menantikan waktu Tuhan, yaitu waktu yang indah itu, ya. Waktu yang indah itu, yang pertama adalah dibutuhkan sebuah kesabaran, sabar, ya, sabar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang poin ini, kita akan bersama-sama membuka kebenaran firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 6 ayat 15. Ya. Ibrani pasal 6 ayat 15. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan. Ya. Sikap hidup kita di dalam menantikan waktunya Tuhan. Waktu yang indah itu harus seperti apa? Yang pertama adalah sabar. Kita lihat di dalam ayat 15. Ini berkaitan dengan Abraham. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikannya. Abraham adalah tokoh dalam Alkitab di mana dia adalah bapa dari orang yang percaya. Nah, di sini kenapa mengambil contoh Abraham untuk berbicara tentang poin ini? Kita semuanya tahu cerita kebenaran firman Tuhan. Ketika Bapak Abraham ya dipanggil oleh Tuhan, yaitu dari tanah Ur Kasdim, ya, untuk kemana? Ke Kanaan. Sementara dia sudah mungkin hidup nyaman di Ur Kasdim, dia udah merasa nyaman hidup di situ, ya. Mungkin dia sudah berkecukupan, dia memperoleh segala sesuatunya. Tetapi ketika dipanggil oleh Tuhan untuk keluar dari Ur Kasdim, diarahkan Tuhan kepada sebuah tempat yang asing, tempat yang tidak tahu. Dan di situ kita bisa melihat bagaimana Abraham yang memiliki hati yang sabar itu, dia melihat bagaimana janji Tuhan untuk memelihara Abraham itu bisa dibuktikan. Walaupun terjadi kegagalan berkaitan dengan kesabaran ini. Apakah itu? Ketika Allah berfirman bahwa keturunan Abraham akan seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut, di tepian pantai ataupun di laut. Ya. Itu berbicara tentang sesuatu hal yang banyak yang tidak terhitung, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kenapa? Oleh karena ketidaksabarannya bahwa sesungguhnya Allah menyediakan dan keturunan itu berbicara keturunan langsung daripada Abraham dan istrinya Sarah. Tetapi di situ tidak, kesabarannya itu teruji, bahkan gagal ketika apa? Ketika justru Sarah mengajukan supaya Abraham menghampiri Hagar sehingga di situ lahirlah yaitu Ismail. Sementara janji Allah berkaitan dengan keturunannya yang akan seperti bintang di langit dan pasir di laut itu tidak berbicara tentang dari hubungan Abraham dengan Hagar, tetapi berbicara dari hubungan antara Abraham dengan Sarah. Oleh karena ketidaksabaran, kenapa yang membuat mereka tidak sabar? Waktu berjalan, saudaraku. Waktu berjalan membuat Bapak Abraham, Ibu Sarah semakin hari semakin tua. Ya. Semakin hari semakin tua, di mana bagi seorang wanita semakin tua dia akan masuk namanya fase menopause, di mana tidak lagi ada pengharapan untuk memiliki keturunan. Ya. Tidak ada harapan. Ya walaupun ada tetapi sangat kecil. Disitulah membuat akhirnya mereka tidak sabar menantikan janji Tuhan.
tidak sabar menantikan janji Tuhan. Tetapi berbicara tentang hal ini, hal yang luar biasa adalah berbicara tentang iman daripada Bapak Abraham. Oleh karena kesabaran yang dia bangun kemudian, maka Allah memberkati Bapak Abraham secara luar biasa. Baik itu berkat keturunan, yang itu dari anaknya yang bernama Ishak, ya. Dia akhirnya memiliki anak bernama Ishak. Bukan hanya berbicara tentang keturunan, yaitu anak, tetapi di sini Bapak Abraham juga diberkati Tuhan di dalam pertaniannya, di dalam peternakannya, sehingga Bapak Abraham merasakan berkat Tuhan yang luar biasa. Di sini bahwa Allah memanggil Pak Abraham untuk keluar dari Ur Kasdim, untuk tidak dibiarkan, untuk tidak diterlantarkan, tetapi Allah memelihara. Kesabaran daripada Abraham akhirnya memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepadanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang semua indah pada waktunya, kalau kita melihat bahwa kesabaran itu perlu ada di dalam diri kita sebagai orang-orang percaya. Hati yang sabar, hati yang sabar, di mana ini berbicara tentang kesabaran, menantikan apa yang Allah mau kerjakan, menantikan waktu Tuhan yang luar biasa yang akan diberikan kepada kita, diberikan kepada kita. Jadi kesabaran ini berbicara di mana kita ini tetap pada sebuah keadaan tidak emosi, ataupun kita ini tidak dalam keadaan bingung untuk mencari alternatif dan lain sebagainya, tetapi kita tetap berpedoman dan berkeyakinan bahwa Tuhan Yesus akan menolong. Itulah kesabaran itu. Kesabaran seperti itu. Seringkali orang tidak pernah masuk ataupun mengalami waktu Tuhan oleh karena gagal di dalam kesabaran. Oleh karena gagal di dalam kesabaran, sehingga kesabaran yang digagalkan oleh karena kehendak dan kemauan manusia itu sendiri, ya, itu menghancurkan hidupnya. Bukan justru semakin baik keadaannya, tetapi semakin buruk keadaannya. Karena apa? Karena bukan waktu Tuhan yang terjadi. Itu adalah waktu yang menurut kita itu yang bagus. Banyak orang mengalami kegagalan, banyak orang mengalami yaitu tidak sampai kepada posisi ataupun masuk di dalam waktu Tuhan, waktu yang indah. Oleh karena apa? Gagal di dalam hal kesabaran. Sabar. Sabar di dalam menantikan waktu Tuhan. Sabar di dalam menantikan janji Tuhan. Sabar di dalam menunggu sebuah kebenaran. Itu perlu. Tetapi jangan pernah sabar di dalam melihat kejahatan. Jangan pernah sabar di dalam sebuah kejahatan dan dosa. Itu menjadi masalah. Kita berbicara tentang sabar, ya. Firman Tuhan memang berkata tentang sabar. Tetapi bagaimana mungkin seseorang harus sabar pada sebuah keadaan di mana dosa, di mana mungkin seorang sabar ketika melihat sebuah dosa? Ya sabar aja deh, ya. Sabar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tidak bisa demikian, ya. Ketika kita diperhadapkan pada keluarga, diperhadapkan pada mungkin orang-orang yang kita kenal, dia melakukan sebuah kesalahan, masa kita akan sabar? Ya, sabar saja, biarkan Tuhan yang bekerja. Kita harus sadari, betul, sabar biarkan Tuhan yang bekerja, tetapi Tuhan mau bekerja melalui hidup kita untuk mengingatkan orang itu. Kalau kita tetap pada posisi sabar, biarkan Tuhan, sementara orang itu semakin merajalela di dalam perbuatan dosa, berarti kita yang akan dituntut oleh Tuhan. Sebab ketika engkau melihat dosa seseorang, tetapi engkau tidak memperingatkan, maka engkau yang akan diminta pertanggungjawaban. Oleh karena atas dasar sabar, kita langsung akhirnya sabar deh. Ya, anakku bandelnya gak ketulungan, sabar saja. Ya, anakku kurang ajar, sabar. Sabar itu bukan berarti kita membiarkan. Sabar itu bukan berarti kita membiarkan, kita loss, tidak. Sabar itu bukan berbicara seperti itu. Tetapi sabar itu berbicara tentang suatu kebenaran, suatu yang difirmankan Tuhan, suatu yang dijanjikan Tuhan, sesuatu hal yang benar, yang baik, engkau boleh sabar menantikan itu terjadi. Tetapi kalau engkau sabar melihat dosa, itu yang menjadi masalah engkau dengan Tuhan. Sabar. Jadi kita harus melihat
Kesabaran itu, walaupun kata sabar, berarti kita tidak bisa kata sabar kita terapkan untuk semua hal. Kita pukul rata. Sabar untuk kebenaran, sabar untuk kebaikan, sabar juga untuk badungnya anak kita, sabar juga untuk ulah pasangan kita dan sebagainya. Tidak bisa. Tidak bisa. Kesabaran yang dimaksud adalah kesabaran yang berbicara tentang janji, sebuah kebenaran, sebuah hal yang dijanjikan oleh Tuhan. Itu yang harus disabari. Disabari. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau berbicara tentang dosa, berbicara sebuah kesalahan yang ada di depan mata kita, kita bilang sabar, itu salah. Sabar saja, biarkan waktu Tuhan. Biarkan Tuhan yang bekerja. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang sabar dan waktu Tuhan, dan biarkan Tuhan yang bekerja. Yang jadi pertanyaan adalah sebenarnya Tuhan mau bekerja melalui engkau untuk mengingatkan orang ini, untuk memperbaiki kelakuan ini, untuk memperbaiki orang ini, memimpin orang ini kepada kebenaran. Tetapi oleh karena prinsip sabar kita, apa yang terjadi saudaraku? Kita akhirnya berbicara, biarkan Tuhan. Sementara Tuhan mau cara kerjanya adalah melalui hidupmu. Engkau pakai prinsip sabar. Saudaraku, kesabaran ini berbicara tentang sebuah hal yang difirmankan Allah, janji Tuhan, sebuah kebenaran, di mana itu akan terjadi di dalam diri kita kalau kita sabar. Janji Tuhan akan terjadi di dalam diri kita. Sesuatu hal yang positif, sesuatu hal yang baik yang akan terjadi dalam diri kita, itu yang perlu kita sabari. Tetapi kalau berbicara tentang sebuah kejahatan dan dosa kita sahabat, itu yang dia akan diminta pertanggungjawaban adalah kita. Kita. Baik. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara semua indah pada waktunya, berarti kita harus memiliki sikap yang sabar. Sabar. Nantikan waktu Tuhan dengan kesabaran. Bangun kesabaran ini. Kesabaran berbicara di dalam kita menantikan janji Tuhan. Menantikan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Baik itu mungkin yang maksudnya kita ini bukan, kalau orang bilang bukan sekedar omong kosong. Tetapi apa yang disampaikan orang ini adalah sebuah hal yang bisa dipegang kepastiannya. Punya jaminan. Kita harus sabar. Kita sabar. Kapan ya? Kapan waktu Tuhan? Kapan ya? Kalau kita tidak punya kesabaran, apa yang terjadi? Kita akan melakukan tindakan ataupun upaya-upaya konyol, upaya-upaya yang justru akan semakin menghancurkan hidup kita. Itulah manusia yang kadang tidak sabar, sehingga mereka kadang gagal oleh karena ulahnya sendiri. Tetapi mari kita mau berhasil oleh karena kesabaran kita, sehingga kita menikmati waktu Tuhan. Waktu yang indah itu bisa kita nikmati.